Selanjutnya adalah kata keempat. Kata keempat adalah kata ar-Rahmani. Kata ar-Rahmani ini diawali dengan alif lam. Setiap kata yang diawali dengan alif lam ini menandakan kata ini isim. Dan isim ini adalah isim yang ma'rifat atau isim yang sudah terdefinisi, yang sudah kita ketahui identitasnya. Jadi kita sudah bisa membayangkan. Itu maksudnya seperti itu. Terus kemudian isim ini diakhiri dengan harakat kasrah, berarti dia berstatus jar atau bisa juga disebut dengan isim majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah, kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran untuk membantu memahami arti atau terjemahan Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, insya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan materi video sebelumnya, yaitu 4 karakter isim. Khususnya yang sudah kita bahas adalah tentang status isim. Pada video sebelumnya telah dibahas definisi tentang status isim, di mana status isim adalah kedudukan atau peran isim dalam sebuah kalimat. Terdapat 3 status, yaitu rafa, status nasab, dan yang terakhir adalah status jar. Isim yang berstatus rafa menandakan dia berperan sebagai subjek atau dia juga bisa berperan sebagai predikat. Isim berstatus nasab menandakan dia berperan memberikan gambaran atau penjelasan terhadap kata kerja. Selanjutnya, yang terakhir, isim berstatus jar, dia berperan sebagai yang pertama, follower kata depan, atau dia juga bisa berperan sebagai pemilik isim yang lainnya. Penjelasan secara detail telah kita bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya pada video kali ini kita akan pelajari bersama bagaimana caranya mengetahui status sebuah isim di dalam sebuah kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui makna masing-masing kata di dalam sebuah kalimat untuk mengetahui mana kata yang menjadi objek, mana kata yang menjadi predikat, dan mana kata yang menjadi objek. Di dalam bahasa Arab, kita tidak perlu mengetahui arti sebuah kata untuk mengetahui mana yang berstatus rafa, mana yang berstatus nasab, dan mana yang berstatus jar. Cara mengenali status isim cukup dengan memperhatikan bentuk huruf atau bunyi pada bagian akhir sebuah isim. Insya Allah, tata cara mengenali bentuk dan bunyi akhiran isim ini sangat mudah. Yang menarik, akhiran sebuah isim ternyata tidak hanya menggambarkan status, tetapi dia juga menggambarkan jumlah, menggambarkan gender, dan juga identifikasinya atau identitasnya. Jadi dengan memahami bentuk akhiran isim, kita sekaligus bisa memahami 4 karakter isim, yaitu status, jumlah, gender, dan juga identitasnya. Selanjutnya, untuk memahami dan mempelajari bentuk akhiran sebuah isim, kita menggunakan bantuan tabel muslim. Tabel muslim ini adalah tabel yang berisi 18 variasi kata muslim. Dibedakan sesuai dengan gendernya, yaitu maskulin dan feminin. Jadi, 18 kata itu dibagi dua menjadi yang berbentuk gender maskulin dan feminin. Otomatis terdapat 2 jenis tabel muslim, yaitu tabel muslim maskulin dan tabel muslim feminin. Masing-masing tentunya akan berisi
9 variasi kata muslim. Kita mulai dari tabel muslim maskulin. 9 kata pada tabel muslim maskulin ini semua bergender maskulin, tentunya begitu, dan beridentitas umum atau nakiroh atau belum dikenali secara spesifik. Tabel ini, kolom bagian kanan berisi kata yang berjumlah tunggal, dan kolom bagian tengah berisi kata-kata yang berjumlah ganda. Sementara kolom yang paling kiri itu berisi kata-kata yang berjumlah jamak, yaitu kata-kata yang jumlahnya lebih dari 2. Selanjutnya untuk barisnya ada 3 baris, yaitu baris pertama itu berisi kata-kata yang berstatus rofa, berperan sebagai subjek atau predikat. Terus kemudian baris yang kedua, kata-kata yang berstatus nasab atau yang memberikan gambaran kata kerja. Dan baris ketiga berisi kata-kata yang berstatus jar. Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk masing-masing kata dalam tabel muslim maskulin. Dimulai dari kolom paling kanan, yaitu isim tunggal. Pada baris pertama, kata yang tertulis di sini adalah kata muslimun. Kata ini berakhiran domah tanwin atau dibaca un, muslimun. Kaidahnya, semua isim berakhiran domah, baik tanwin ataupun tidak, adalah isim tunggal dengan status rofa. Selanjutnya pada baris kedua, kata musliman adalah isim berakhiran fathah tanwin atau dibaca an, musliman. Semua isim berakhiran fathah, baik dia itu tanwin atau an atau tidak, adalah isim tunggal dengan status nasab. Selanjutnya pada baris ketiga, kata yang tertulis adalah kata muslimin. Kata muslimin adalah isim yang berakhiran kasroh tanwin atau dibaca in, muslimin. Kaidahnya, semua isim berakhiran kasroh, baik tanwin ataupun tidak, adalah isim tunggal dengan status jar. Selanjutnya kita beralih ke kolom berikutnya atau kolom yang tengah, yaitu adalah kolom yang berisi isim yang berjumlah 2 atau ganda. Pada baris pertama, di sini tertulis kata muslimani. Kata muslimani adalah isim berakhiran alif dan nun dengan bunyi ani, muslimani. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi ani adalah isim ganda dengan status rofa. Selanjutnya, ini ada yang spesial, yaitu baris kedua dan baris ketiga pada kolom ganda ini ternyata sama, teman-teman. Bentuknya sama, yaitu tertulis di sini kata muslimaini. Kata muslimaini adalah isim berakhiran alif disambung dengan ya dan disambung dengan nun dengan bunyi aini. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi aini adalah isim ganda yang dia bisa berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun yang perlu diperhatikan adalah semua isim berakhiran bunyi aini saat berdiri sendiri memang bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, tetapi jika berada di dalam sebuah frasa atau di dalam sebuah kalimat, maka harus dilihat atau dipelajari konteksnya dan harus ditentukan apakah dia berstatus nasab atau dia berstatus jar. Jadi sebuah isim kesimpulannya tidak boleh atau tidak bisa memiliki 2 status sekaligus. Baik, selanjutnya kita bahas pada kolom yang ketiga, yaitu kolom yang paling kiri. Itu adalah kelompok isim dengan jumlah lebih dari 2 atau isim jamak. Pada baris yang pertama, paling atas, kata yang tertulis adalah muslimuna. Kata muslimuna adalah isim berakhiran waw dan nun dengan bunyi una. Kaidahnya,
semua isim berakhiran bunyi una adalah isim jamak dengan status rofa, berperan sebagai subjek atau predikat. Kemudian di baris yang kedua sama dengan yang pada kolom yang ganda, spesial karena memiliki bentuk akhiran yang sama. Kata yang tertulis di sini adalah muslimina. Kata muslimina adalah isim berakhiran ya dan nun dengan bunyi ina. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi ina adalah isim jamak yang berstatus nasab dan juga bisa berstatus jar. Namun yang perlu diperhatikan di sini sama dengan kaidah sebelumnya, isim yang berakhiran bunyi ina walaupun saat berdiri sendiri bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, tetapi jika dia berada di dalam frase atau kalimat, maka harus ditentukan apa status yang sebenarnya. Apakah dia nasab atau apakah dia jar. Kaidahnya sama, setiap isim tidak bisa memiliki dua status sekaligus. Baik, kita langsung beralih pada tabel muslim yang feminin. Sejatinya kaidahnya sama, teman-teman. Tabel ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Selanjutnya kita bahas dulu untuk kolom yang paling kanan, yaitu untuk isim tunggal feminin. Pada baris pertama, kata yang tertulis adalah kata muslimatun. Kata muslimatun adalah isim berakhiran tak berharokat dhammah tanwin atau dibaca tun. Muslimatun. Semua isim berakhiran bunyi tun adalah isim tunggal feminin dengan status rofa. Muslimatun itu tunggal feminin rofa. Kemudian baris yang kedua, muslimatan adalah isim berakhiran tak berharokat fathah tanwin atau dibaca tan. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi tan adalah isim tunggal feminin dengan status nasab. Selanjutnya pada baris yang ketiga, kata yang tertulis di sini adalah kata muslimatin. Kata muslimatin adalah isim berakhiran ta berharokat kasroh tanwin atau dibaca tin. Kaidahnya, semua isim yang berakhiran bunyi tin adalah isim tunggal feminin dan dia berstatus jar. Muslimatun, isim tunggal feminin berstatus rofa. Muslimatan, tunggal feminin berstatus nasab. Muslimatin, tunggal feminin berstatus jar. Selanjutnya kita bahas pada kolom yang tengah, yaitu kolom isim ganda feminin. Pada baris pertama, kata yang tertulis adalah muslimatani. Ini adalah isim berakhiran ta, alif, dan nun dengan bunyi akhiran tani. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi tani adalah isim ganda feminin, statusnya rofa. Pada baris dan kedua dan ketiga adalah spesial karena memiliki bentuk akhiran yang sama. Kata yang tertulis di sini adalah muslimataini. Kata muslimataini adalah isim berakhiran ta, ya, dan nun dengan bunyi akhiran taini. Kaidahnya adalah semua isim berakhiran bunyi taini adalah isim ganda feminin yang bisa berstatus nasab dan bisa berstatus jar. Namun perlu diperhatikan, di dalam sebuah kalimat, isim berakhiran bunyi ta ini harus ditentukan sesuai dengan konteksnya, apakah dia nasab atau apakah dia jar. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga jamak, pada baris pertama kata yang tertulis adalah muslimatun. Kata muslimatun adalah isim berakhiran alif dan ta dhammah tanwin dengan bunyi atun. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi atun adalah isim jamak feminin dengan status rofa. Untuk baris yang kedua dan ketiga, spesial memiliki bentuk akhiran yang sama, yaitu kata muslimatin. Kata muslimatin adalah isim berakhiran alif dan tak kasroh tanwin dengan bunyi atin. Kaidahnya, semua isim berakhiran bunyi atin adalah isim jamak feminin. Kaidahnya, semua
isim berakhiran bunyi atin adalah isim jamak feminin yang bisa berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun, sama dengan kaidah yang lain atau kaidah sebelumnya, isim berakhiran bunyi atin saat berdiri sendiri, walaupun bisa berstatus nasab atau bisa berstatus jar, saat di dalam frasa atau kalimat harus ditentukan, harus dianalisa apakah dia berstatus nasab ataukah dia berstatus jar. Insya Allah ke depan kita akan pelajari kaidah-kaidah sehingga kita bisa menentukan sebuah isim itu statusnya nasab atau jar. Baik, yang perlu diperhatikan bahwa isim berstatus rofa dia disebut juga dengan isim marfu. Kemudian isim berstatus nasab dia disebut juga isim mansub. Dan yang terakhir isim berstatus jar dia juga disebut isim majrur. Jadi di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, jika saya menyebutkan isim marfu, tentunya ini adalah artinya isim berstatus rofa. Pada saat disebutkan isim mansub, dia adalah isim berstatus nasab. Atau pada saat disebutkan kata dengan isim majrur, berarti dia adalah isim berstatus jar. Berikut adalah bagian terakhir dari video ini teman-teman, yaitu kita akan berlatih mengenali status isim dengan mempraktekkan langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk latihan kali ini kita akan belajar dengan surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir atau ayat yang ketujuh. Untuk kata-kata yang di highlight merah, tidak menjadi bahasan karena kata-kata tersebut ada yang berjenis kata harf, ada yang berjenis kata fi'il, dan tentunya tidak relevan untuk latihan kita mengidentifikasi status isim. Langsung saja pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berisi 5 buah kata. Kata yang pertama bi tidak kita bahas karena dia adalah kata berjenis harf. Selanjutnya kata yang kedua adalah ismi. Ismi ini berharokat kasroh, tentunya dia berstatus jar. Selanjutnya kata Allahi. Kata Allahi juga berharokat kasroh, berarti dia adalah isim majrur. Selanjutnya kata Ar-Rahmani, dia juga berharokat kasroh, dia adalah isim majrur atau isim berstatus jar. Dan yang terakhir kata Ar-Rahimi, dia sama-sama berharokat kasroh, berarti dia adalah berstatus jar. Selanjutnya adalah ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejatinya ayat ini berisi 5 buah kata juga teman-teman. Yang pertama adalah alhamdu, kemudian kata kedua adalah li. Li ini adalah huruf jar, tidak kita bahas. Terus kemudian kata Allahi, kata Robbi, dan kata al-alamina. Yang pertama kata alhamdu itu berakhiran domah, berarti dia statusnya rofa. Dia bisa berperan sebagai subjek atau dia juga bisa berperan sebagai predikat. Selanjutnya adalah kata Allahi, dia berakhiran kasroh, isim majrur. Terus kemudian kata Robbi, sama berakhiran kasroh, berarti isim majrur. Terus kemudian kata al-alamina, ini berakhiran ina. Kata-kata yang berakhiran ina itu adalah bisa berstatus nasab, bisa berstatus jar. Dia jumlahnya 3 atau lebih, atau jumlahnya jamak. Dalam ayat ini kata al-alamina ini adalah isim yang berstatus jar. Kenapa? Insya Allah nanti akan kita pelajari dalam materi frase idhofah. Rabbil alamina adalah frase idhofah atau frase kepemilikan. Selanjutnya ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Itu sudah kita bahas tadi. Keduanya berakhiran kasroh, berarti keduanya adalah berstatus jar. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Kata Maliki, kata Yaumi, dan kata Ad-Dini semuanya berakhiran kasroh.
berarti semuanya berstatus jar atau disebut ism majrur. Sedangkan ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya di highlight merah. Kebetulan kata-kata yang ada dalam ayat ini berkaitan dengan fi'il atau jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja fi'il. Ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina ini juga fi'il, tidak kita bahas. Kemudian yang selanjutnya kata as-sirata dan kata al-mustaqimah ini sama-sama berakhiran fathah. Keduanya adalah ism mansub atau ism berstatus nasab. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa kata di highlight merah berkaitan dengan fi'il dan juga berkaitan dengan harf. Tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang pertama kata siroto. Kata siroto ini berakhiran fathah, berarti dia adalah ism mansub. Terus kemudian kata ghairi dan kata al-maghdubi adalah berakhiran kasroh, berarti dia adalah ism majrur. Kemudian yang terakhir adalah kata at-tolin. Kata ini berakhiran bunyi ina. Isim berakhiran bunyi ina adalah dia dapat berstatus nasab dan dia juga bisa berstatus jar. Namun di dalam ayat ini kata at-tolin ini jar. Kenapa? Dia mengikuti atau disambungkan dengan kata wa, mengikuti al-maghdubi. Kenapa begitu? Insya Allah kaidahnya nanti akan kita pelajari di dalam pembahasan tentang kata sambung. Baik, kita telah berhasil mengidentifikasi isim, status-status isim di dalam surat Al-Fatihah. Ada hal yang menarik yang perlu menjadi pembelajaran kita, teman-teman, yaitu dalam surat Al-Fatihah ternyata hanya ada satu isim berstatus rofa. Hal ini menandakan dalam surat Al-Fatihah hanya ada satu subjek yang menjadi tokoh sentral, yaitu kata alhamdu. Kata alhamdu yang berarti pujian atau segala pujian. Kesimpulan yang paling sederhana dari pembahasan kaidah ini adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang berisi atau membahas tentang pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan belajar status isim, kita dapat memaknai makna yang sangat penting pada surat Al-Fatihah, di mana surat ini menjadi surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Salah satunya surat ini berisi tentang pujian kepada Allah. Baik teman-teman, demikian video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran di dalam video ini. Semata-mata karena dangkalnya ilmu yang kami miliki. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat saya sendiri dalam memahami kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Dan semoga juga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan share video ini pada siapa saja demi meraih pahala amal jariah buat kita semuanya. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.